Akhirnya DJI memberikan persaingan yang seru di ranah drone 360 dan so far ini benar-benar membuat gua menganga. Aduh. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar DJI Avata 360. Sorry banget kalau videonya mungkin agak telat dibandingkan review-review lain, tapi ya kita baru ada kesempatan buat nyobain terbang yang proper juga. Tapi so far impressionnya bener-bener seru dan gue puas banget, dan kalian wajib ikutin video ini sampai habis biar tahu apa aja sih kelebihan dari si drone ini, karena memang semantap itu secara value gitu ya. Sebenarnya kalau kalian pengen beli pun dia masih dalam tahap pre-order. Kalau misalkan udah bisa lewat e-commerce, gue akan tag produknya juga ada di deskripsi, silahkan kalian cek aja. Tapi ya ketika gue bikin video ini dia masih dalam tahap pre-order dengan harga yang menurut gue secara value itu bener-bener sangat-sangat menggoda gitu ya. Lalu impression pertama ketika gua buka si drone ini, sebenarnya gua lumayan suka karena dia itu sebenarnya dipaketkan utamanya itu dengan DJI RC2. Jadi dia pakai remote normal gitu, nggak harus pakai goggles, yang membuatnya itu punya pengoperasian yang benar-benar simple banget menurut gua. Karena rasanya kayak nerbangin drone biasa aja gitu. Kalau kalian biasa pakai drone DJI sebelumnya, ya terbanginnya sama aja gitu. Bahkan 360-nya pun lebih ke apa ya? Dia memberikan as benefit aja, tapi tidak memberikan complexity di pengoperasiannya. Karena pengoperasiannya kayak drone biasa aja, dan di trigger ini pun itu di kamera kalian lihat tuh kayak nengok ke atas ke bawah, kayak kalau gimbal di drone biasa. Tapi di sini dia kamera nggak bergerak gitu. Bener-bener dari 360-nya aja dia nengok ke atas ke bawah gitu. Jadi rasanya menurut gue dari segi pengoperasian nggak bakal kagok, enak banget. Tapi kalaupun kalian adalah tipe yang pengen imersif, pengen pakai goggles, dia juga ada dijual dengan paket yang menggunakan goggles ya. Jadi balik lagi, kalian dikasih pilihan gitu ya. Kayak gue pribadi buat pakai goggles yang gue rasain di drone 360 itu ya mungkin setelah 20 menitan itu lumayan pusing. Sekasih kuat ya kemarin pas kita nyobain drone dari sebelah. Dan ya kalau gue pribadi, gue jauh lebih prefer menggunakan RC remote seperti ini. Jadi ya itu aja udah memberikan impresi yang bagus di mata gue. Gimana sih, gue gesturnya agak sulit gitu ya. Tapi ya kurang lebih begitu. Lalu buat drone-nya sendiri, impressionnya dia ternyata gede banget ukurannya dengan style Cinewoop yang membuatnya tuh aman banget buat dipakai. Jadi kalau kalian kayak nabrak-nabrak kecil itu aman harusnya. Dan dia udah ada sensing juga, sensornya itu sampai 360 gitu kan. Ya kameranya sendiri 360, sensor untuk sensing tabraknya juga 360. Dan kalaupun kalian kebut-kebutan gitu misalnya ya, jadi ngeremnya nggak sempet atau gimana, dia nabrak, harusnya masih aman. Karena dia ada propeller guardnya langsung built-in di sini gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan kena objek-objek tertentu, nggak langsung merusak propellernya dan membuat dia jatuh, dia aman gitu. Jadi friendly banget menurut gue buat dipakai para pemula. Sebenarnya di footage kita pun ada ya di jembatan gantung itu. Feeling gue sih gue nabrak kayaknya gitu. Jadi di tali-tali itu ada, pokoknya footage-nya kelihatan udah kesangkut banget, tapi masih aman gitu. Drone-nya masih bisa terbang balik lagi, walaupun waktu kejadian di situ gue kayaknya udah nyangkut gitu udah, dan itu jauh banget kalau misalkan jatuh gitu ya. Jadi ya experience yang menarik karena ternyata aman. Drone-nya yang gede ini juga tetap diseimbangkan, komplimen gitu ya, bagus dengan optiknya yang juga cukup besar. Jadi optiknya ini dia setara 1 inch untuk sensor yang dipakai. Jadi kayak Osmo 360 juga, dia 1/1 banding 1,1 gimana? 1/1.1 inch gitu ya. Kurang lebih mirip 1 inch, karena kan sebenarnya 1 inch kalau di kamera 360 yang dipakai kotak di tengah doang gitu ya, dan dia ukuran sensornya memang kotak dan itu setara 1 inch, dan memang optiknya juga gede banget. Sama kalau kalian perhatiin, ini juga aman banget kalau misalkan kalian kena kepentok atau semacamnya gitu, dia udah replaceable lens gitu. Jadi kalian bisa ganti lensanya, yang membuat gue lumayan berpikir menyebalkan juga ya. Osmo 360 tuh sebenarnya bisa. Sebenarnya DJI itu udah punya gitu ya teknologi dari lama, tapi ya baru dikenalkan di sini. Tapi balik lagi untuk si drone-nya sendiri, ya menurut gue itu udah sebuah advancement yang menarik. Sebenarnya konsepnya sendiri juga brilian banget menurut gue, karena drone ini tuh
ketika dia terbang, dia akan masuk ke dalam mode 360. Dia kameranya akan rotate seperti ini dan kameranya menghadap atas dan bawah. Tapi kalian tuh bisa pakai mode single lens, di mana dia akan menghadap ke satu arah aja gitu ya, si lensanya ini ke arah depan, dan kalian akan menggunakan kayak DJI Neo gitu ya, kameranya ngadep depan aja kayak drone FPV. Cuman buat gue pribadi, gue nggak terlalu tahu ya benefitnya apa. Jadi kita nggak coba juga sebenarnya mode single lensnya ini, karena di mode 360-nya itu benefitnya menurut gue sangat-sangat luar biasa. Buat videonya sendiri, dia itu bisa record up to 8K, 60 fps HDR video. Tajem banget gambarnya. Jadi dalam ruang 360 tadi tuh dia menangkap resolusi fullnya itu di 8K. Dan yang gue suka ketika dioperasikan adalah kita tuh drone-nya bisa terbang kayak gimana aja gitu. Kayak misalkan ngadep begini. Set. Tapi kita bisa punya satu sistem yang bekerja layaknya yang mengendalikan kamera gitu. Jadi by system aja, karena kan sebenarnya drone-nya 360, dia menangkap ke semua arah. Tapi untuk hasil jadinya itu dia ada intelligent shooting mode namanya, dan hasilnya itu dia akan mengikuti subjek yang sudah kita tentukan. Dan itu enak banget. Itu bener-bener bentuk-bentuk video yang bisa diambil tuh jadi menarik, jadi bisa sinematik dengan effortless banget. Kayak contohnya di shot gue tuh gue ada ngikutin Wowo, itu ada yang ngikutin arah jembatannya tapi kameranya ngeliatin Wowo terus. Ada juga gue tuh fokus aja sama arah drone-nya gitu. Gue fokus sama arah drone-nya, yang penting udah di set subjeknya si Wowo gitu kan. Gue ada kayak drone-nya tuh ngelewatin di kolong jembatannya. Dan ya udah, dia kayak drone-nya tuh kayak kita shot profesional lewat kolong jembatan, kameranya di tilt ke atas ngikutin si subjek, which is susah banget pastinya kalau kita butuh operator kamera dan operator drone gitu ya. Apalagi kalau drone yang biasa gitu ya, aerial drone, mau dapat shot tersebut menurut gua hampir tidak mungkin gitu. Sedangkan di sini hasilnya cakep banget. Dan itu balik lagi 360, nggak cuma waktu ngolongin, gue juga ada lewatin atas jembatannya, itu juga sama, kameranya kayak ngikutin si subjek yang sudah kita tentukan. Dan menurut gue intelligent shooting mode ini benar-benar merubah cara bermain banget gitu. Dan ini benar-benar inovasi banget dari DJI. Kualitas gambarnya sendiri juga kalian bisa cek aja ya di video yang udah kita kasih gitu. Menurut gue gambarnya proper banget. Gambarnya cakep, apalagi di sini juga dia bisa bawa D-Log M. Memang kalau kita pakai, mungkin nanti gue akan kasih shot side by side-nya juga. Kalau kita pakai warna standarnya, dia tuh agak kayak over process gitu, agak warna-warna kayak action cam, warna-warna kayak nge-record pakai HP. Tapi dengan adanya 10-bit D-Log M, itu kita punya kapabilitas yang lebih luas untuk ngatur-ngatur warnanya. Dan kita coba untuk pakai D-Log M-nya, pakai LUT yang ada di stdigital.id. Kalau kalian kepo, kita ada LUT-nya juga yang sebenarnya kita bikin buat Pocket 3. Tapi karena sama-sama D-Log M, kita banyak pakai di drone-drone mereka juga, termasuk di sini, dan warnanya cakep banget. Kalian bisa cek sendiri, itu seru banget sih gitu. Dengan shot-shot yang tadi bentuknya tuh bisa aneh-aneh dengan nerbangin yang sesimpel mungkin, tapi dengan warna yang kelihatan profesional banget. Ya kalian bisa lihat sendiri aja, kalian nilai sendiri aja footage-nya kayak gimana. Paling mungkin sedikit note dari gua, memang di beberapa posisi kalau mataharinya terlalu nompok gitu ya ke lensa, terlalu terik, dia ada bias-bias yang memang agak kurang appealing ya. Dan biasnya tersebut jadi kelihatan anomali juga karena posisinya tuh deket stitching gitu, deket jahitan-jahitannya. Tapi kalau misalkan subjeknya jauh gitu, atau si drone-nya ini jaraknya agak jauh dari apa yang kita shot, harusnya nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman di kondisi-kondisi tertentu mungkin pastiin lensa kalian bersih gitu ya, kalian liatin terus, atau ya coba untuk ngadepnya tuh nggak terlalu berhadapan dengan arah cahaya kayak dari matahari gitu. Tapi ya so far menurut gua gila, gambarnya benar-benar cakep banget, racun banget, dan gua rasa ini tuh bisa jadi ya drone utama kita ya. Kayaknya bener-bener buat kita shot tuh udah ini naikin aja gitu, drone naikin, truk terbangin aja lurus, mau nanti nyusul mobil, mau nanti nyusul orang, mau nanti apa, gambarnya bisa dia atur komposisi sendiri gitu. Jadi bener-bener oke banget. Dan dia tetap bawa fitur tracking ya. Dan fitur trackingnya juga gokil. Kita sempet tes sama si Wowo fitur tracking. Bahkan di situ sebenarnya gue agak-agak jantungan sih, karena ketika dia ngikutin Wowo, dia tuh kadang
bisa pindah ke kanan, ke kiri gitu, dan bahkan kayak muterin si Wowo. Sebenarnya bisa diatur dari remote-nya. Gue nggak tahu sih itu kepencet apa gimana ya, tapi dia tiba-tiba shoot gitu, dan kalian bisa lihat ya, itu banyak banget kawat gitu ya, banyak banget kawat-kawat jembatan, dan dia kayak beberapa kali tuh ini gitu tiba-tiba, wah, dan itu di luar kontrol gue sih pegang remote, cuman gue ngelihat posisi dia tuh, wah, gitu kayak, ngeri, tapi tidak nabrak gitu. Atau dia nabrak jangan-jangan ya. Tapi enggak sih harusnya. Karena ya kalau nabrak akan berasa gitu ya di hasil rekamannya. Tapi kalaupun nabrak sedikit misalkan gitu ya, itu nggak ada masalah. Karena dia dengan style Sinowoop ini friendly banget buat pemula, dan ya akan sulit untuk misalkan nabrak, dia propellernya ada yang jagain, ya dia paling cuman gini-gini atau gini, terus stabilin lagi gitu. Jadi gokil banget lah. Dan balik lagi yang memang paling pengen gue appreciate di sini adalah hasil shot yang bisa dihasilkan dengan drone ini secara effortless. Itu gue suka banget dengan shot-shot yang ditampilin di situ. Paling tadi ya sedikit note, kalau kalian mau beli lootnya silahkan main ke stdigital.id karena ada lootnya di situ, dan itu bisa dipakai juga di Pocket 3, Osmo Nano, action kameranya DJI. Selama kalian pastiin dulu produk DJI kalian punya di lock end gitu. Jadi ya itu sedikit kalau kalian pengen pakai di lock M-nya. Sama oh ya, memori internal. Ini juga gua rasa menarik ya dari yang tadi kita testing. Gua nggak tahu sih tadi pakai micro SD apa ya? Karena micro SD yang kita pakai di sini itu ada notif dari si remote-nya. Itu dia terlalu slow. Pakai SanDisk 128. U3. Oh, U3 mah lelet sih, pantes sih. Ya mungkin dia akan demanding banget gitu ya. Enggak ding, U3 tuh gue mikirnya ya pokoknya itulah. Jadi gini, intinya yang pengen gue sampaikan adalah SD card micro SD yang dipakai sebagai memorinya itu kayaknya dia lumayan high demanding, karena balik lagi dia 8K dan videonya 360 sehingga bitrate-nya juga tinggi, tapi dia juga membawa memori internal 42 GB, which is tadi kita pakai sangat cukup ya. Itu nggak kepake setengah nggak sih? Kayaknya ada kurang lebih setengah lah ya. Tapi buat kita bersenang-senang, kita tuh tadi pakai 3 baterai, 2 habis gitu ya, dan 1 masih lumayan banyak tadi. Dan ya selama bersenang-senang itu kita ambil shot-shot yang banyak dengan memori internalnya aja itu udah sangat cukup. Dan memori internalnya nggak ada masalah soal writing gitu. Kalau misalkan tadi waktu pakai micro SD, kalau micro SD-nya lelet, ketika kita stop ya kayak biasa kita pakai kamera lah, dia akan writing, kita harus tunggu dulu dia loading. Tapi begitu pakai memori internalnya udah nggak ada masalah. Dan ini balik lagi gue akan ingetin, DJI doing a good job with internal memory, dan gue harap semua brand-brand lain yang pengen melawan DJI dan brand-brand kamera lain yang mungkin tidak berkaitan sama produk-produknya DJI kayak kamera-kamera mirrorless dan sebagainya, gue sangat anjurkan kalian juga mengadaptasi memori internal karena itu sangat-sangat membantu gitu ya. Jadi kita tetap bisa main kalaupun lupa bawa memori, dan ya udah pasti kalau memori internal yang dibawa di kameranya atau di drone-nya udah pasti dengan spek tertinggi. Overall DJI Avata 360 ini adalah paket drone yang sangat patut buat kalian pertimbangkan, terutama kalau kalian pengen banyak bikin konten dengan shot-shot yang menarik kayak yang tadi udah kita kasih lihat, dengan kualitas gambar yang juga visualnya tuh semaksimal mungkin gitu. Karena beneran pengalaman kita nyobain si Avata 360 ini itu ya puas gitu. Apalagi secara value ya. Dari tadi gue nggak ngomongin harga, cuma mention dikit-dikit. Tapi secara harga dia under 20 juta. Dia yang paling mahal itu berada di sama deh. Combo yang RC 13 jutaan, combo yang pakai goggles juga 13 jutaan. Mungkin nggak dapat RC-nya gitu ya kalau pakai yang goggles. Jadi kalian perlu milih. Tapi starting point-nya di 10 jutaan. Ini gila banget sih. Secara value sulit untuk dilawan. Dan so far di tahun 2026 ini kita belum tahu ya kedepannya bakal ada drone-drone apa lagi. Tapi so far sejauh ini gue rasa drone terbaik sih yang kita coba paling nggak di tahun 2026 ini gitu. Jadi nanti kita harus lihat lagi ke depannya ada apa aja drone-drone yang menantang, tapi ini secara value gue bisa sangat rekomendasikan ke kalian.
Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar DJI Avata 360 kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Semoga bisa jadi referensi. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat cek loot kita juga. Sama kalau kalian pengen beli, ya sebisa mungkin klik link yang ada di deskripsi ya, atau apa produk yang kita tag untuk membantu kita juga gitu. Karena itu kita ada affiliate juga dari situ. Jadi ya silahkan bantu-bantu dikit. Nggak beli juga nggak apa-apa, kalian klik doang juga itu boleh kok gitu ya. Itu lumayan bantu traffic. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.